Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini informasi yang akan kami sampaikan adalah terkait P2 dan P3 harap bersiap ya di bulan Februari 2023, tanggal pengumuman resmi ya untuk P2 dan P3 P3K Guru dan skema penempatan P2 dan P3 sekolah induk dan non induk tentunya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Jadi video kali ini kami mencoba mengkhususkan ya terkait info ya khusus bagi P2 dan P3 juga ya harus bersiap di bulan Februari 2023, karena tentunya kita ketahui bahwa P2 dan P3 ini baru-baru saja mengikuti penilaian kesesuaian ya atau observasi, dan tentunya pasti juga akan ada pengumuman mengisi formasi di tahun 2022 ini. Di sini kami akan sampaikan tanggal pengumuman resmi ya dari Panselnas untuk P2 dan P3, dan bagaimana sih sebenarnya skema penempatan untuk P2 dan P3 mengisi formasi di sekolah induk dan non induk. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point ke informasinya. Di sini kalau kita memperhatikan Bapak Ibu ya terkait jadwal seleksi ya guru ASN P3K tahun 2022, tentunya kita langsung memperhatikan di poin 15 ya, di poin 15 sampai poin 20. Nah, di sini di poin 15 dikatakan ya di pengumuman resmi dari Panselnas, pengumuman hasil seleksi. Jadi di sini tertulis pengumuman hasil seleksi untuk P1, kemudian di sini juga tertulis untuk P2, P3 dan pelamar umum itu diumumkan pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Jadi apa yang terjadi di tanggal 2 dan 3 Februari 2023 kalau kita merujuk jadwal dari Panselnas, kalau misalkan tidak ada perubahan, kecuali ada perubahan ya di belakang kita informasikan lagi. Yang jelasnya untuk sementara tidak ada perubahan karena belum ada informasi resmi dari Panselnas. Apa yang terjadi di tanggal 2 dan 3 Februari nantinya, P1, P2, P3 dan pelamar umum itu akan melihat secara serentak pengumuman hasil seleksinya, terutama bagi P2 dan P3. Bapak Ibu yang sudah ikut observasi akan melihat kelulusan Bapak Ibu di portal SSCASN. Jadi nanti P2 dan P3 untuk melihat hasil seleksinya, hasil penilaian kesesuaiannya, Bapak Ibu bisa lihat langsung nantinya di akun SSCASN. Apakah penilaian kesesuaian Bapak Ibu selaku P2 dan P3 memenuhi syarat untuk mengisi formasi atau tidak. Nah, nantinya itu juga akan diumumkan secara serentak di tanggal 2-3 Februari 2023. Nah, misalkan Bapak Ibu tidak lulus ya di tanggal 2-3 Februari, masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk mengajukan sanggaya, itu tepatnya di tanggal 4 sampai tanggal 6 Februari 2023. Selanjutnya Panselnas akan menjawab sangga pada tanggal 7 sampai 13 Februari 2023, dan poin 18 pengumuman finalnya itu untuk P2, P3, P1 dan pelamar umum itu akan diumumkan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Setelah pengumuman kelulusan pasca sangga, Bapak Ibu harus perhatikan mulai P1, P2, P3, P4 itu akan mengikuti pemberkasan.
akan dimulai pemberkasan. Yang pertama itu adalah pengisian DRH, itu dimulai tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023. Kemudian nanti ada usul penetapan NI P3K dimulai tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Nah, jadi inti penentuan nasib rekan-rekan P2 dan P3 ada di tanggal 23 Februari dan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023. Jadi sudah terjawab ya tanggal pengumuman resmi bagi P2 dan P3. Tapi kalau misalkan ada perubahan jadwal, insya Allah kami akan sampaikan kemudian. Nah, kami akan menjawab judul konten yang kedua, yaitu bagaimana skema penempatannya. Di sini kami sudah siapkan ya skema penempatan resmi. Bapak Ibu tentunya tidak asing lagi dengan foto yang di sebelah kiri ini. Beliau ini adalah Bapak Andika Ganendra. Nah, di sini kami akan bahasakan apa yang beliau bahasakan di Sapa GTK. Yang pertama, untuk penentuan kelulusan ya mengisi formasi bagi P2 dan P3 itu terjadi perpindahan formasi ya. Jadi terjadi perpindahan formasi. Nah, keadaannya seperti ini, misalkan ada 4 sekolah dan 4 guru honorer. Nah, ternyata dari keempat sekolah dan keempat guru honorer itu untuk P2 dan P3 hanya ada 2 formasi yang tersedia di sekolah A dan sekolah B. Nah, ternyata setelah dilakukan penilaian kesesuaian, ternyata pelamar C dan D itu mendapatkan nilai lebih baik daripada pelamar yang ada di sekolah A dengan di sekolah B. Karena kebetulan sekolah C dan sekolah D ini juga butuh guru, maka secara otomatis nanti formasi yang ada di sekolah A itu akan dipindahkan ke sekolah C. Formasi yang ada di sekolah B akan dipindahkan ke sekolah D, sehingga guru yang ada di sekolah C, guru yang ada di sekolah D itu tidak akan bisa menggeser guru yang ada di sekolah A di sekolah B. Jadi yang pindah di sini adalah formasi. Formasi mengikuti guru yang lolos dengan nilai tinggi di observasi atau penilaian kesesuaian. Dengan catatan kondisinya seperti ini. Keempat sekolah ini butuh guru Bapak Ibu ya, tidak ada yang kelebihan guru. Seperti itu ya. Ini skema pertama. Nah, bagaimana skema kedua penempatan untuk P2 dan P3? Skema keduanya seperti ini. Ini juga sudah dibahas oleh Bapak Andika Ganendra. Di sini ada 4 sekolah, ada 5 guru honorer ya. Kebetulan sekolah B ini kekurangan guru ya, tapi tidak ada pelamarnya dan tidak ada formasi yang tersedia. Tapi sekolah B ini kekurangan guru. Dari keempat sekolah ini hanya 1 formasi yang ada di sekolah A, dan ada juga guru prioritasnya di sekolah tersebut. Sedangkan di sekolah C dengan sekolah D itu kelebihan guru. Ternyata yang menjadi pemenang setelah diobservasi adalah guru yang ada di sekolah C. Nah, tetapi formasi yang ada di sekolah A itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah C, karena di sekolah C itu kelebihan guru Bapak Ibu ya. Jadi secara otomatis akan dicarikan sekolah yang kurang guru, didapatlah sekolah B. Nah, formasi yang ada di sekolah A dipindahkan ke sekolah B, sedangkan guru P2 P3 yang ada di sekolah C dipindahkan ke sekolah B, sehingga tidak ada geser menggeser formasi, dan secara otomatis di sekolah B itu akan terpenuhi dengan adanya 1 formasi yang dipindahkan ke sekolah B, dan guru pemenang dipindahkan juga dari sekolah C dipindahkan ke sekolah B. Logikanya seperti itu ya. Ini resmi Bapak Ibu ya. Nah, ini skema yang kedua. Kemudian bagaimana skema yang ketiga? Skema penempatan P2 dan P3 yang ketiga seperti ini. Misalnya ada 4 sekolah juga ya, masing-masing ada pelamar prioritas 2/3-nya, tetapi yang tersedia formasi hanya 2 ya, yaitu sekolah A dan sekolah B. Nah, ternyata di instansi ini sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Nah, setelah kita lihat, ternyata yang menjadi pemenang setelah diobservasi adalah di sekolah C dan sekolah D. Tetapi catatannya di sekolah C dan sekolah D ini sudah kelebihan guru Bapak Ibu ya, kelebihan 1 guru. Nah, sedangkan di sekolah A itu pas-pas 1 formasi 1 guru, 1 kebutuhan. Jadi tidak kelebihan kalau di sekolah A dengan sekolah B. Sedangkan yang menjadi pemenang yang ada di sekolah C dengan sekolah D itu kelebihan guru. Jadi secara otomatis formasi yang ada di sekolah A dengan sekolah B itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah pemenang, karena di sekolah C dengan sekolah D itu sudah
penuh. Nah, kemudian dicarikan lagi solusi, dicarikan sekolah yang kekurangan guru. Ternyata di instansi ini sudah tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka berlakulah yang dikatakan pemenang kedua. Nah, guru yang ada di sekolah A, guru yang ada di sekolah B akan mengisi kembali formasinya yang ada di sekolah induknya, meskipun kalah nilai dari guru yang ada di sekolah C dan guru yang ada di sekolah D. Nah, jadi di sini intinya Kemendikbudristek melakukan verbal untuk penempatan tempat tugas. Jadi pemenang kedua lah yang mengisi formasi. Kalau kondisinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya, 3 skema penempatan nanti untuk P2 dan P3. Nah, kemudian untuk tambahan informasi di sini Bapak Ibu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mencoba ya bertanya di layanan helpdesk Kemendikbudristek ya. Di sini sudah ada 4 yang kami siapkan ya. Di sini Bapak Ibu bisa hubungi salah satunya untuk mempertanyakan terkait P3K guru ya. Seperti itu. Nah, kemudian tambahan informasi lagi terakhir ya untuk rekan-rekan guru sekalian, bahwasanya di sini ada beberapa informasi ya dari forum honorer. Di sini dikatakan ya, setelah beraudiensi tentunya untuk yang P1 yang sudah ada penempatan, P2 dan P3 yang sudah diobservasi, insya Allah secepatnya direalisasikan SK. Jadi untuk P2 dan P3 insya Allah nantinya SK-nya juga dipercepat Bapak Ibu ya. Untuk P1, P2, P3 insya Allah nantinya yang masih diprioritaskan untuk tahun 2023. Maksudnya ini ya, bagi P1, P2, P3 yang tidak dapat penempatan nantinya tentunya masih diprioritaskan di tahun 2023. Untuk P1 yang belum resum sedangkan ada penempatan, insya Allah sebelum pengumuman tempat nantinya Bapak Ibu itu akan ditelepon kembali untuk segera resum. Untuk P2 dan P3 yang belum linier, insya Allah Kemendikbudristek akan memperjuangkan linearitas ijazah sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi nantinya akan tetap insya Allah Kemendikbud ya akan tetap memperjuangkan linearitas sesuai kebutuhan. Nah, di sini katakan kami forum ya FG PPNS Nusantara selalu ada untuk guru, dari guru dan oleh guru, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.